Kalau kau mengecewakan orang, kalau kau berdiri di atas kekecewaan orang, maka suatu saat kekecewaan itu akan didatangkan Allah juga kepadamu. Iblis itu cuma satu, anak buahnya itu namanya setan. Kita mulia karena dimuliakan Allah, kita kaya karena dikasih rezeki Allah. Kalau anak kita ditanamkan tauhid, kalau dia kaya dia tidak sombong, kalau dia susah dia tidak putus asa, kalau dia punya jabatan dia menjadi tawadhu, rendah hati. Karena itu tanamkan ke dalam diri anakmu la ilaha. Jangan kau ganggu anak gadis orang. Nah, Allah melihatmu walaupun kau berdua-duaan dengan dia. Makmu ini perempuan, makmu bukan bencong. Aku perempuan, nak, kakakmu perempuan, adikmu perempuan, nanti adikmu perempuan. Allah melihat kalau kau mengecewakan orang, kalau kau berdiri di atas kekecewaan orang, maka suatu saat kekecewaan itu akan didatangkan Allah juga kepadamu. Siapa dia? La ilaha. Itu tanamkan akidah. Ini banyak ibu-ibu sekarang cepat tidur, nanti datang hantu. Apakah hantu itu ada? Ragu. Hantu itu ada. Siapa bilang hantu itu ada? Hantu ada kan, Bu? Hantu ada katanya. Hantu Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Sundel Bolong, Dracula, Suster Ngesot, itu semuanya jin. Apa namanya? Jin. Apakah jin itu ada? Ada. Oh, celananya ada kok. Celana jin. Kalau jin nggak ada, nggak mungkin ada surat juz 29 namanya surat Al-Jin. Nggak mungkin ada ayat alladzi waswisu fi sudurin nas minal jin. Itu menunjukkan jin itu ada. Makanya jin itu di dalam toilet kamar mandi dia sudah menghidupkan kamera streaming. Dia mau menstreamingkan kita di kamar mandi, ditonton seluruh jaringan jin, namanya youtubejin.com. Tapi begitu kita baca doa, langsung channelnya mati. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Jadi siapa yang lupa baca doa itu, wah ditonton seluruh jin. Jin
sudah siap semua mau ikut makan dengan kita. Begitu kita baca doa, dia jadi nggak bisa ikut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jin yang jahat-jahat itu namanya setan. Induknya namanya iblis. Iblis itu satu. Kalau bahasa kampungnya only one. Iblis itu cuma satu. Anak buahnya itu namanya setan. Makanya kita berdoa, a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Mudah-mudahan anak-anak kita dijauhkan semua dari gangguan jin dan setan. Ustaz Somad tolong ruqyah anak saya. Kenapa nggak sholat Pak Ustaz? Ya kita bacakan ayat kursi ya. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Enggak ada respon. Berarti anak ibu, anak bapak enggak diganggu jin. Kalau dia diganggu jin, pasti dia ada respon. Ini enggak ada jinnya. Jadi kalau gitu apa salahnya Pak Ustaz? Memang dia enggak sholat. Kata jin, aku enggak ada yang ganggu dia. Kadang kita ini sedikit-sedikit salah jin, dikit-dikit salah jin. Suami selingkuh salah jin. Diruqyah sama ustadz nggak ada respon. Pas ditanya diganggu jin, Ustaz. Enggak. Kata jin, kau yang ganggu dia? Enggak, dia aja yang gatal. Kadang kita kali kasihan juga sama jin ini. Takutnya nanti keluar namanya Komisi Perlindungan Jin. Saking banyaknya jin yang teraniaya, maka kuatkan akidahnya. Nyi blorong, sundel bolong, suster ngesot, genderuwo, begu ganjang. Tidak ada siapapun yang bisa mengganggu kalau bertauhid kita kepada Allah. La ilaha. Dulu orang kalau mau nanam padi, itu tanah itu mesti dipotongkan kambing, dipotongkan kerbau, takut diganggu jin. Kalau mau cari ikan, begitu juga datang para ulama, diusirnya jin hantu setan dengan afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zaman dulu jin-jin itu dikasih kepala kambing, dikasih pisang, dikasih pulut kuning, dikasih panggang ayam. Hai jin segala hantu jembalang tanah, inilah kambing. Begitu ulama-ulama datang ke negeri kita, maka kepala kambingnya dimakan sama ustaz, ayamnya dimakan, pisangnya dimakan, lalu jinnya diusir dengan la ilaha illallah. Afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lari mereka pontang-panting. Begitulah ulama dulu membersihkan tauhid umat. Tidak dikasih sajen, tidak dikasih
makanannya dimakan dan bertauhid kepada Allah. La ilaha, rumah baru, la ilaha illallah. Mobil baru, la ilaha illallah. Sawit baru, la ilaha illallah. Sampan baru, la ilaha illallah. Bini baru. Saya cuma mancing aja. Mereka ketawa, hati-hati yang ketawa. Pulang ke rumah, tadi kenapa ketawa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu tauhid kita. Anak kita nanti tidak gila merasa diri lebih suci, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih senior, merasa diri lebih kaya, karena dia diajarkan subhanallah, yang suci hanya Allah. Dia nanti menjadi anak yang berterima kasih, bersyukur pada Allah. Napasnya, jantungnya, otaknya, dia akan berkata alhamdulillah. Dia tidak gila dibesarkan. Abdul Somad kalau ceramah pentasnya nggak pakai bunga, nggak mau ceramah. Abdul Somad kalau di mejanya nggak ada anggur sama apam, nggak mau ceramah. Ini apam kenapa nggak ada kelapanya? Saya memang ceramah, tapi saya perhatikan juga. Abdul Somad kalau ceramah nggak dikasih minuman 2 botol, nggak mau ceramah. Abdul Somad kalau nggak dipuji-puji, nggak ditulis namanya 2 meter, Profesor, Haji, LC, DEHE, PhD. Kalau Pak Kades sampai salah sebut, nggak mau ceramah. Itu namanya ustaz gila pujian. Yang besar itu hanya Allah. Allahu Akbar. Dan kita tak punya apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Tadi malam pulang tausiah, habis kena hujan di Batu Tilam. Sampai kami di Batu Tilam, maghrib kena hujan, jalan macet, jalan tanah liat. Akhirnya jam 1 malam baru makan. Mau tidak mau terus lanjut perjalanan ke Indragiri Hilir, karena sudah janji kalau sampai saya tidak datang, maka Ustadz Dr. Junaidi akan ditarik-tarik sampai copot tangan dan kakinya. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Malam tadi menggigil saya, badan dingin, panas dingin, Masya Allah. Akhirnya dibangunkan Ustadz Junaidi, Ustadz Jamal, Ustadz Tatang. Makan saya. Kata mereka, ini Ustadz Somad sedang demam, dia makannya tak bisa banyak. Dikasih mereka nasi sedikit, saya tambah 2 kali.
enak kali makan tadi malam. Apa makanannya? Makanannya daun ubi sambal terasi ikan asin. Itulah makanan yang paling lezat di dunia. Habis makan 2 piring tertidur sehat walafiat. Saya yakin itu karena doa jamaah dari Sungai Luar ini. Mereka berdoa tadi malam, ya Allah, sehatkan Ustaz Somad supaya besok sore dia datang kemari. Setelah dia tausiah di sini, terserah mau sakit-sakit lagi nggak apa-apa. Kita nggak punya daya, kita nggak punya apa-apa. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu namanya tauhid. Apa pula tauhid? Tauhid. Tauhid artinya satu, esa, tunggal, tidak berbilang, tidak nyembah pokok kayu, tidak nyembah laut, tidak nyembah hantu, tidak nyembah binatang, tidak nyembah jimat, tidak minta kepada setan, tidak minta kepada apapun. Tauhid, la ilaha. Ini sekarang banyak orang kemana-mana bawa keris kecil diletakkan di dompet, mau menghadap pejabat dioles-oles, mau menghadap orang kaya pegang, begitu duduk tusuk patah. Oh, Ustaz Somad anti keris. Datang ke rumah saya ke Pekanbaru, saya tunjukkan keris-keris saya. Keris saya banyak, dari mulai keris yang terbuat dari besi, sampai yang terbuat dari batu, sampai yang terbuat dari emas ada. Yang itu enggak saya tunjukkan. Saya tempel di dinding. Pedang saya suka koleksi, batu cincin suka, tapi saya tidak meyakini keris dan batu cincin itu memiliki kekuatan. Itu Ustaz pakai cincin, iya, tapi saya nggak yakin dia punya kekuatan apa-apa. Pakailah cincin berwarna hijau, maka wajah Anda akan hijau. Apa ini? Kalau cuma hijau, pokok pisang pun hijau. Pakailah cincin berwarna merah, maka mata Anda akan merah. Kalau cuma mata merah, ikan busuk pun merah matanya. Saudara yang dimuliakan Allah, kita mulia karena dimuliakan Allah. Kita kaya karena dikasih rezeki Allah. Kalau anak kita ditanamkan tauhid, kalau dia kaya dia tidak sombong, kalau dia susah dia tidak putus asa, kalau dia punya jabatan dia menjadi tawadhu, rendah hati, karena itu titipan Allah. Kalau dia menjadi orang yang sedang diuji dengan kesakitan, kesulitan, dia tidak akan bunuh diri karena dia masih bertuhan. La ilaha Allahu Akbar. Dia kalau dipuji dia akan berkata Allahu Akbar. Bapak hebat ya, jabatannya tinggi, Allahu Akbar. Ibu hebat ya, duitnya banyak, Allahu Akbar. Tapi kalau dia tidak bertauhid,
Bapak hebat ya, jabatannya tinggi, saya yang paling hebat. Ibu hebat ya, cantik,